Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atina Ilmanafia, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bantul tahun 2021 angkatan 13. Di sini saya akan memaparkan hasil aktualisasi saya. Laporan aktualisasi saya berjudul Laporan Aktualisasi Nilai-nilai Dasar Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru Bahasa Indonesia dalam upaya optimalisasi minat belajar peserta didik melalui media interaktif berbasis web pada rombongan belajar 7 di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sanden, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul. Peserta didik memiliki kewajiban untuk belajar dimanapun dan dalam kondisi apapun. Kondisi pandemi mengharuskan pembelajaran dilakukan secara daring. Peserta didik belajar dari rumah dengan perantara gawai untuk mengikuti pembelajaran, termasuk di SMP 1 Sanden. Peserta didik rombel 7 di SMP 1 Sanden kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran, dikarenakan media yang digunakan guru kurang menarik. Hal ini mengakibatkan banyak nilai peserta didik yang kurang dari KKM. Maka diperlukan media yang menarik untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Di sini saya menggunakan media interaktif yaitu channel. Berikut kegiatan aktualisasi yang saya lakukan. Kegiatan pertama, saya melakukan konsultasi kepada atasan mengenai rencana optimalisasi minat belajar peserta didik melalui media interaktif berbasis web pada rombel 7. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu menyiapkan bahan konsultasi kepada atasan. Selanjutnya saya mengonsultasikan bahan tadi kepada atasan. Kemudian pada kegiatan yang kedua, saya membuat perangkat pembelajaran berupa prota, prosem, silabus, dan RPP. Langkah yang saya lakukan yang pertama mempelajari cara menyusun perangkat pembelajaran kepada guru senior. Selanjutnya saya menyusun perangkat pembelajaran berupa prota, prosem, dan silabus, serta RPP. Selanjutnya kegiatan ketiga saya melaksanakan pembelajaran kepada peserta didik, yaitu dengan inovasi pembuatan media interaktif berbasis web. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu membuat media interaktif. Saya menyusun bahan materi yang akan digunakan dalam media interaktif berbasis web. Selanjutnya, saya membuat media interaktif berbasis web. Berikut draft media interaktif berbasis web. Selanjutnya, saya melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media interaktif berbasis web. Berikut tampilan media interaktif berbasis web. Kita bisa klik start, kemudian kita klik menu, kita bisa pilih menunya, kemudian bisa break lagi ke menu. Selanjutnya pada kegiatan keempat, saya melakukan evaluasi dan pelaporan kepada atasan telah menyelesaikan tugas. Saya melakukan evaluasi pembelajaran. Langkah pertama saya menyusun soal evaluasi, kemudian saya melakukan evaluasi pembelajaran kepada rombel 7. Siswa mengerjakan dengan tertib dan nilai-nilai hasil evaluasi lebih optimal atau di atas KKM. Selanjutnya saya menyusun kuesioner tentang pengalaman menggunakan media interaktif berbasis web oleh peserta didik. Berdasarkan hasil kuesioner dapat disimpulkan bahwa minat belajar peserta didik lebih meningkat setelah menggunakan media interaktif berbasis web. Selanjutnya yaitu melaporkan telah menyelesaikan tugas kepada atasan. Setelah semua kegiatan dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi perubahan sebelum dan sesudah kegiatan aktualisasi. Yang awalnya minat belajar peserta didik rendah menjadi minat belajar peserta didik lebih optimal. Ditandai dengan peserta didik lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran dan nilai peserta didik banyak yang di atas KKM. Hambatan yang saya temui yaitu yang pertama, keterbatasan saya terhadap pengaplikasian platform Genially. Solusinya yaitu mencari referensi dari berbagai sumber. Yang kedua yaitu terbatasnya sarana peserta didik saat mengikuti pembelajaran seperti susah sinyal. Solusinya yaitu memberikan kelonggaran kepada peserta didik hingga sinyal kembali normal. Yang ketiga yaitu WiFi yang digunakan terkadang mati saat penyusunan media interaktif. Solusinya saya menggunakan paket data saya sendiri saat menyusun media interaktif. Pembelajaran yang dapat saya ambil selama aktualisasi yaitu dalam pelaksanaan kegiatan harus dilandasi dengan nilai dasar aneka seperti tanggung jawab, profesional, cermat, inovatif, sopan santun, tidak diskriminasi, cinta tanah air, kerja keras, dan disiplin, sehingga kegiatan dapat terselesai tepat waktu dan maksimal. Demikian paparan hasil aktualisasi saya. Terima kasih kepada Ibu Ani Widyastuti SE selaku penguji yang telah memberikan arahan dan masukan kepada saya. Terima kasih kepada Bapak Pandita Priatyaksa SPMM selaku coach yang telah memberikan bimbingan dan saran serta masukan selama penulisan laporan aktualisasi.
Terima kasih kepada Ibu Windarti SPD MPD yang telah memberikan arahan dan dukungan selama pelatihan dasar. Terima kasih juga kepada teman-teman Angkatan 13 yang telah berjuang, bekerja sama dan saling mendukung selama mengikuti pelatihan dasar. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.